Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak Ibu mengalami hal ini? Sedang tidur nyenyak di malam hari, tiba-tiba terbangun tanpa sebab yang jelas. Kadang karena merasa sesak, kadang karena ingin ke kamar mandi, kadang juga hanya sekadar terjaga lalu susah tidur kembali. Sebagian besar orang mungkin menganggap itu hal biasa. Ah, namanya juga sudah tua, wajar kalau tidurnya sering terganggu. Begitu kata banyak orang. Tapi tahukah Bapak Ibu? Ternyata sering terbangun di tengah malam bisa jadi tanda tubuh sedang memberi peringatan serius. Bukan sekadar gangguan tidur, melainkan sinyal awal adanya masalah di pembuluh darah otak. Inilah yang dalam dunia medis sering dikaitkan dengan stroke ringan atau yang dikenal dengan istilah transient ischemic attack. Nah, masalahnya adalah stroke ringan ini sering tidak disadari. Gejalanya muncul sebentar lalu hilang, sehingga banyak lansia menganggapnya bukan apa-apa. Padahal kalau dibiarkan, stroke ringan bisa menjadi stroke berat yang membuat lumpuh bahkan mengancam nyawa. Karena itu, penting sekali bagi kita, terutama yang sudah memasuki usia lanjut, untuk memahami tanda-tanda kecil dari tubuh. Jangan sampai kita terlambat menyadari bahwa tubuh sedang berteriak meminta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat lansia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan diberi umur panjang yang bermanfaat. Saya ucapkan salam hangat dari kota Surabaya tercinta, kota penuh sejarah yang insya Allah juga penuh dengan orang-orang sehat dan bahagia. Saya doakan, siapapun yang sedang menonton video ini, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan, dijauhkan dari penyakit berbahaya, dan selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, saya mengajak Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini, lalu aktifkan loncengnya. Kenapa? Supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan berbagai informasi penting tentang kesehatan lansia, yang bisa membantu kita menjaga tubuh tetap bugar sampai usia panjang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering terbangun tengah malam lebih dari 3 kali dalam seminggu, jangan dianggap sepele. Itu bisa jadi sinyal tubuh sedang mengalami masalah pada peredaran darah. Kalau dibiarkan, gejalanya bisa berkembang menjadi stroke yang membuat tubuh lemah separuh, sulit bicara, bahkan sulit bergerak. Saya yakin Bapak Ibu tidak ingin hal itu terjadi, bukan? Nah, makanya kita perlu mengenali tanda-tanda ini sejak dini. Jadi, tetaplah bersama saya hingga akhir video ini. Karena kita akan membahas apa sebenarnya penyebab sering terbangun di tengah malam, apa hubungannya dengan stroke ringan, gejala-gejala yang harus diwaspadai, dan tentu saja bagaimana cara mencegahnya agar tubuh kita tetap sehat dan kuat meskipun usia sudah lanjut. Bapak Ibu yang saya cintai, mari kita coba pikirkan sejenak. Kenapa ya kita sering terbangun tengah malam? Memang ada beberapa alasan sederhana. Misalnya karena ingin buang air kecil, merasa haus, atau karena suhu kamar terlalu panas maupun terlalu dingin. Itu masih wajar dan bisa diatasi. Tapi, kalau kita sering sekali terbangun, apalagi lebih dari 3 kali seminggu tanpa sebab yang jelas, inilah yang patut kita waspadai. Karena bisa jadi, itu bukan sekadar gangguan tidur biasa. Tubuh sebenarnya sedang memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam sistem peredaran darah kita. Bapak Ibu perlu tahu, ketika kita tidur, tubuh kita seharusnya masuk dalam fase istirahat penuh. Jantung berdetak lebih stabil, tekanan darah turun, dan otak bisa melakukan proses perbaikan diri. Nah, kalau tidur kita sering terputus-putus, otak tidak bisa mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Akibatnya, kita mudah pusing, mudah lelah di siang hari, bahkan daya ingat bisa menurun. Lebih serius lagi, sering terbangun tengah malam juga bisa jadi tanda adanya penyempitan pembuluh darah di otak. Kondisi ini disebut transient ischemic attack atau stroke ringan. Stroke ringan terjadi ketika aliran darah ke otak tersumbat sesaat, lalu kembali normal. Gejalanya sering muncul tiba-tiba lalu hilang, sehingga banyak orang menganggapnya remeh. Contohnya begini, pernahkah Bapak Ibu merasakan tangan tiba-tiba kesemutan saat bangun malam, lalu normal kembali beberapa menit kemudian? Atau tiba-tiba kepala terasa berputar, jantung berdebar cepat, kemudian perlahan reda dengan sendirinya? Itu semua bisa jadi tanda aliran darah ke otak sempat terganggu. Masalahnya, kalau gejala stroke ringan ini dibiarkan,
maka risiko terjadi stroke berat akan semakin besar. Stroke berat bisa membuat tubuh lumpuh separuh, kehilangan kemampuan bicara, bahkan kehilangan kesadaran. Banyak orang menyesal karena baru menyadari setelah kondisinya sudah parah. Karena itu, Bapak Ibu jangan sampai meremehkan kalau sering terbangun tengah malam. Apalagi kalau itu disertai gejala lain seperti keringat dingin, kepala berputar, atau jantung berdebar. Tubuh sedang memberi sinyal supaya kita lebih hati-hati, lebih peduli, dan segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Ingatlah, tubuh tidak pernah berbohong. Kalau ada tanda-tanda kecil, jangan diabaikan. Karena kesehatan itu seperti harta yang paling berharga. Kalau sudah sakit, semua jadi terasa sulit. Tapi kalau kita bisa mencegah sejak awal, hidup akan lebih tenang, keluarga pun lebih bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita tahu bahwa sering terbangun tengah malam bisa jadi tanda bahaya, sekarang mari kita bahas lebih rinci gejala-gejala yang sering muncul. Penting sekali untuk mengenali tanda-tanda ini sejak awal, supaya kita tidak salah mengira dan bisa segera mencari pertolongan medis. Banyak orang berpikir kalau stroke itu hanya terjadi tiba-tiba dengan kondisi yang parah, misalnya jatuh mendadak, mulut mencong, atau lumpuh separuh badan. Padahal, sebelum stroke berat terjadi, biasanya tubuh sudah memberikan sinyal-sinyal kecil. Inilah yang disebut stroke ringan atau transient ischemic attack. Gejalanya kadang hanya sebentar, bisa muncul saat kita bangun tengah malam, lalu hilang dalam hitungan menit. Karena itu, sering dianggap sepele. Nah, berikut adalah beberapa tanda yang harus Bapak Ibu waspadai. Pertama, tangan atau kaki tiba-tiba kesemutan atau lemas. Saat terbangun, pernahkah Bapak Ibu merasa tangan seperti tertusuk jarum atau sulit digerakkan? Kalau hanya karena tertindih bantal mungkin wajar. Tapi kalau terjadi berulang tanpa sebab jelas, ini bisa jadi tanda aliran darah ke otak terganggu. Kedua, sulit berbicara atau lidah terasa kaku. Ada lansia yang bercerita, saat terbangun tengah malam, ia ingin memanggil keluarganya tetapi lidah terasa keluh. Kata-kata yang keluar pun terdengar tidak jelas. Setelah beberapa menit, kondisi normal kembali. Nah, gejala ini jangan diabaikan. Itu tanda otak sempat kekurangan oksigen. Ketiga, penglihatan kabur mendadak. Bayangkan, tengah malam bangun untuk ke kamar mandi, tapi pandangan tiba-tiba kabur atau gelap sebelah mata. Setelah beberapa saat, penglihatan kembali normal. Gejala ini sangat khas pada stroke ringan. Keempat, sakit kepala mendadak dan berbeda dari biasanya. Sakit kepala biasa memang sering dialami. Tapi kalau sakit kepala terasa menusuk, muncul tiba-tiba saat bangun tidur, lalu hilang dengan cepat, itu harus dicurigai. Kelima, jantung berdebar atau keringat dingin. Ada juga lansia yang sering terbangun dengan dada berdebar kencang dan tubuh berkeringat dingin. Meskipun gejala ini bisa disebabkan gangguan jantung atau kecemasan, jangan pernah mengabaikannya. Karena kondisi ini juga bisa terkait dengan stroke ringan. Bapak Ibu, semua tanda ini sering dianggap remeh karena biasanya hilang sendiri. Namun justru disinilah bahayanya. Stroke ringan itu seperti alarm tubuh. Kalau alarmnya tidak kita dengar, maka risiko stroke berat akan semakin tinggi. Ingatlah pepatah lama, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu juga dengan penyakit. Kalau gejala kecil sering diabaikan, akhirnya bisa menumpuk menjadi penyakit besar. Karena itu, jika Bapak Ibu mengalami gejala-gejala tadi lebih dari sekali, jangan tunggu parah. Segera periksa ke dokter atau puskesmas. Lebih baik kita waspada sejak dini daripada menyesal kemudian. Dan yang paling penting, jangan malu untuk bercerita kepada keluarga. Kadang lansia memilih diam karena takut merepotkan anak-anaknya. Padahal, kesehatan kita adalah kebahagiaan keluarga. Kalau kita sehat, anak cucu pun ikut senang. Bapak Ibu yang saya cintai, setelah kita mengetahui betapa berbahayanya sering terbangun tengah malam dan gejala stroke ringan yang menyertainya, tentu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mencegahnya? Apakah kita hanya bisa pasrah dengan keadaan? Jawabannya, tentu tidak. Kabar baiknya, stroke ringan sebenarnya bisa dicegah dengan langkah-langkah sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan setiap hari di rumah. Pencegahan ini tidak harus mahal, tidak rumit, bahkan sebagian besar bisa dimulai dari pola hidup sehari-hari. Pertama, jaga pola makan.
Banyak dari kita yang sudah terbiasa dengan makanan asin, berlemak, atau berminyak. Padahal, garam berlebih bisa menaikkan tekanan darah, dan lemak jenuh bisa menyumbat pembuluh darah. Mulai sekarang, coba kurangi garam, batasi makanan berminyak, dan perbanyak sayur serta buah. Tidak perlu langsung drastis, pelan-pelan saja. Misalnya, kalau biasanya masakan pakai 1 sendok penuh garam, coba kurangi jadi setengah. Lama-lama lidah akan terbiasa. Kedua, rajin bergerak atau olahraga ringan. Bapak Ibu tidak harus olahraga berat. Jalan pagi keliling rumah, senam ringan, atau sekadar peregangan di kursi pun sudah sangat bermanfaat. Gerakan sederhana ini membantu melancarkan peredaran darah, menguatkan jantung, dan menjaga otot tetap aktif. Lakukan minimal 30 menit setiap hari. Ketiga, minum air putih yang cukup. Kadang lansia malas minum karena takut sering ke kamar mandi. Padahal, kurang cairan bisa membuat darah lebih kental dan memperbesar risiko sumbatan pembuluh darah. Usahakan minum 6-8 gelas per hari. Kalau takut sering bolak-balik, minum sedikit-sedikit tapi sering. Keempat, kendalikan tekanan darah, gula, dan kolesterol. Bapak Ibu, jangan menunggu sakit baru periksa. Biasakan cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara rutin. Dengan begitu, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih awal. Kalau ada masalah, bisa segera ditangani sebelum terlambat. Kelima, istirahat cukup dan jangan begadang. Tidur malam yang cukup antara 6-7 jam sangat penting. Tidur yang berkualitas membuat jantung dan otak bisa beristirahat dengan baik. Kalau sering begadang, risiko tekanan darah naik dan jantung bekerja lebih keras. Akibatnya, stroke jadi lebih mudah datang. Selain itu, jangan lupakan pikiran yang tenang dan hati yang bahagia. Stres yang berlebihan bisa memicu tekanan darah naik, jantung berdebar, bahkan membuat kita sulit tidur. Karena itu, isilah hari dengan aktivitas yang membuat hati senang. Ngobrol dengan cucu, bercocok tanam, atau sekadar mendengarkan musik yang menenangkan. Bapak Ibu, kesehatan itu ibarat tabungan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kondisi kita di masa depan. Kalau kita rajin menjaga pola hidup sehat, tubuh akan lebih kuat, pikiran lebih jernih, dan risiko stroke bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi jangan menunggu sampai jatuh sakit. Mulailah langkah kecil hari ini juga. Ingat, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Apalagi kalau sudah terkena stroke berat, pemulihannya tidak mudah dan membutuhkan waktu lama. Dengan melakukan pencegahan sejak dini, insya Allah kita bisa tetap sehat, bugar, dan menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Bapak Ibu yang saya cintai, kita sudah bersama-sama membahas hal yang sering dianggap sepele, yaitu kebiasaan sering terbangun di tengah malam. Awalnya mungkin kita mengira hal itu hanya karena faktor usia, ingin ke kamar mandi, atau sekadar gangguan tidur biasa. Tapi sekarang kita sudah tahu, ternyata tubuh bisa saja sedang memberi tanda adanya gangguan serius, bahkan tanda awal stroke ringan. Saya ingin mengingatkan kembali, stroke ringan itu ibarat alarm tubuh. Gejalanya muncul sebentar, lalu hilang. Tapi jangan tertipu, karena justru inilah peringatan dari tubuh agar kita lebih peduli. Kalau alarm ini kita abaikan, maka risiko terkena stroke berat akan semakin besar. Dan stroke berat bisa membuat kita lumpuh separuh badan, sulit bicara, bahkan tidak bisa lagi beraktivitas normal seperti biasanya. Bapak Ibu, kesehatan adalah nikmat yang sangat berharga. Selama kita sehat, kita bisa bercengkerama dengan anak cucu, beribadah dengan tenang, dan menjalani hari-hari dengan bahagia. Tapi ketika sakit datang, semua terasa berat, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi keluarga. Karena itu, jangan pernah menunda untuk menjaga kesehatan. Mari kita ingat kembali langkah-langkah pencegahan sederhana. Makan dengan sehat, rajin bergerak, cukup minum air, rutin periksa tekanan darah, tidur cukup, serta menjaga hati tetap gembira. Semua itu mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar untuk kesehatan otak, jantung, dan pembuluh darah kita. Dan yang tidak kalah penting, jangan malu untuk bercerita pada keluarga jika Bapak Ibu mengalami gejala aneh, seperti sering terbangun malam, kesemutan mendadak, atau penglihatan kabur sesaat. Ingatlah, kesehatan kita adalah kebahagiaan mereka juga. Anak dan cucu pasti lebih tenang kalau tahu orang tuanya sehat.
Kalau Bapak Ibu merasakan tanda-tanda stroke ringan, jangan tunggu parah. Segera periksa ke tenaga medis. Lebih baik kita waspada sejak dini daripada menyesal di kemudian hari. Saya doakan, semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit berbahaya, dan bisa menikmati masa tua dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa, bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, lalu aktifkan loncengnya. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan informasi penting lainnya tentang kesehatan lansia. Insya Allah apa yang kita pelajari di sini bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga dan orang-orang tercinta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal untuk menjaga kesehatan kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan topik kesehatan yang tidak kalah penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.